warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan modul pembelajaran bahasa Arab yang kami buat oleh kelompok 1. Tema yang kami ambil yaitu Al-Madrasah. Pada modul ini kami buat untuk tingkat MTS kelas 9, tahun pelajaran 2025-2026. Yang pertama, identitas modul. Penyusun yaitu kelompok 1, kemudian mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas 9. Kemudian untuk kompetensi inti dari modul ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap spiritual dengan mengucapkan kalimat-kalimat dan doa dan salam dalam bahasa Arab terkait kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri dalam menyampaikan informasi lisan dan tulisan tentang sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu mengenali dan menjelaskan kosakata, ungkapan, dan struktur kalimat sederhana dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan aktivitas sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kosakata, ungkapan, dan struktur kalimat sederhana dalam bentuk lisan dan tulisan untuk mendeskripsikan aktivitas sekolah. Kemudian untuk kompetensi dasarnya di sini yang pertama, siswa itu dapat mengidentifikasi kosakata dan ungkapan tentang sekolah dalam bahasa Arab. Nah, indikator pencapaian kompetisinya itu siswa mampu menyebutkan kosakata tentang sekolah seperti al-madrasah, kemudian al-fasal, muallim, maktabah, mal'ab, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menjelaskan arti dari kosakata tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu siswa itu dapat menggunakan ungkapan sederhana dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Nah, indikator pencapaian kompetisinya itu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi makna ungkapan tentang kegiatan di sekolah. Kemudian yang kedua, siswa mampu menggunakan ungkapan sederhana seperti adhabu ilal madrasah, adrusul lughatul arabiyyah. Kemudian yang ketiga, dapat membaca dan memahami teks pendek tentang kehidupan di sekolah. Nah, indikator pencapaian kompetisinya itu siswa dapat menyimpulkan isi bacaan fil madrasah secara umum. Kemudian kedua, menentukan informasi penting dari bacaan seperti tempat, waktu, dan kegiatan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjawab pertanyaan dari dialog min aina, seperti dialog min aina Ahmad, mada yadrusu Sami, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu untuk kompetensi dasarnya, siswa dapat memahami kaidah penggunaan isim isyarah seperti hada, hadhihi, dan kata tanya seperti mata, aina, madza, kaifa, hal, dan lain-lain. Nah, jadi indikator pencapaiannya itu yang pertama, menjelaskan fungsi dan penggunaan kata tunjuk dan kata tanya. Kemudian, siswa dapat memberikan contoh kalimat yang sesuai. Kemudian, untuk capaian dan tujuan pembelajaran. Di sini terdapat 4 elemen. Yang pertama, untuk elemen menyimak, capaian pembelajarannya itu dapat memahami percakapan tentang aktivitas di sekolah, dan tujuan pembelajarannya itu siswa mampu mendengarkan dan mengidentifikasi ungkapan penting dari dialog Sami dan Ahmad. Kemudian dari elemen berbicara, capaian pembelajarannya itu dapat menggunakan ungkapan sehari-hari di sekolah. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengucapkan kalimat adhabu ilal madrasah, al-abu fil mal'ab, dan lain-lain dengan pelafalan yang benar. Kemudian dari elemen membaca, siswa dapat memahami teks bacaan fil madrasah. Nah, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu menjawab benar atau salah dari informasi teks bacaan tersebut. Kemudian dari elemen menulis, capaian pembelajarannya itu siswa dapat menulis deskripsi sederhana tentang aktivitas di sekolah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu siswa mampu menyusun teks pendek seperti adrusul fisof islamin dan seperti uhibbu lulus lughatul arabiyyah. Susun di sini pada poin 1 terdapat tentang pembahasan mufradat atau kosakata tentang sekolah, masih bertema al-madrasatun. Nah, di sini akan diperkenalkan atau dibacakan terlebih dahulu oleh guru kosakata-kosakata yang terdapat di sekolah. Nah, setelah guru membacakan, baru di sini siswa akan disuruh untuk mengikuti, kemudian menghafalkan kosakata-kosakata yang terdapat di sekitaran sekolah. Contohnya di sini ada kosakata al-madrasatun, yaitu sekolah, al-faslun yang berarti kelas, al-muallimun yang berarti guru laki-laki, al-muallimatun yang berarti guru perempuan, al-maktabatun yaitu perpustakaan, al-mal'abun yaitu lapangan, dan seterusnya. Nah, setelah diperkenalkan dan dijelaskan makna dari kosakata tersebut, baru siswa akan mengikuti dan memperagakan kosakata yang ada di modul pembelajaran ini. Kemudian siswa diharapkan untuk bisa menghafal kosakata-kosakata yang telah dipelajari. Nah, di sini pada poin kedua dicantumkan ungkapan seputar sekolah. Di sini siswa akan dibacakan terlebih dahulu, yaitu kalimat sederhana masih bertema tentang sekolah atau al-madrasatun. Nah, contohnya di sini ada kalimat sederhana yang berbunyi adhabu ilal madrasati fis sabah.
Nah, secara langsung, siswa akan mengetahui makna dari kalimat tersebut melalui gambar yang sudah dicantumkan pada modul ajar ini. Nah, di sini ditampilkan gambar yaitu seorang siswa yang sedang berangkat ke sekolah pada pagi hari. Nah, jadi siswa akan lebih memahami makna bahasa Arabnya secara langsung melewati gambar ini tanpa perlu ditaruhkan teks bahasa Indonesianya. Nah, begitu selanjutnya pada gambar yang kedua yaitu ad-durusu al-lughatul arabiyyah fil madrasah. Nah, di sini juga ada gambar seorang siswa yang sedang belajar di sekolah dan di sini dicantumkan ada gambar huruf hijaiyah yang menandakan siswa ini sedang mempelajari pelajaran bahasa Arab. Nah, dengan begitu siswa akan lebih mengingat makna dari kalimat bahasa Arabnya ketimbang teks bahasa Indonesianya. Karena di sini tidak dicantumkan bahasa Indonesianya, melainkan siswa akan mengetahui artinya secara langsung melalui gambar tersebut. Nah, selanjutnya pokok materi yang ketiga, di sini terdapat al-hiwaru anil madrasah, yaitu percakapan seputar di sekolah. Nah, di sini juga dicantumkan teks percakapan sederhana tentang dua siswa, yaitu perempuan dan laki-laki, yang bernama Sami, yaitu siswa perempuan, dan Ahmad, yaitu siswa laki-laki. Contohnya di sini, Assalamualaikum ya Ahmad. Ahmad, waalaikumsalam ya Sami, kaifa haluka? Sami, ana bi khair walhamdulillah, kaifa haluka anta? Ahmad, ana aydan bi khair, ila aina anta dhahibun? Sami, ana dhahibun ilal madrasah. Dan seterusnya. Setelah guru membacakan, maka siswa disuruh untuk mengikuti mengikuti percakapannya. Kemudian siswa akan disuruh maju dua orang untuk mempraktekkan percakapan tersebut. Ada yang menjadi Sami dan ada yang menjadi Ahmad. Dengan begitu secara langsung siswa akan terlatih ma'ruf kalamnya dan lebih lancar untuk melakukan dialog atau percakapan dalam bahasa Arab. Saya akan jelaskan materi tentang isim isyarah dan adawatul istifham atau kata tanya. Isim isyarah itu apa? Adawatul istifham itu apa? Kita akan bahas satu persatu. Isim isyarah. Isim isyarah adalah kata petunjuk dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjuk sesuatu atau seseorang. Huruf-huruf dalam isim isyarah itu ada banyak. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini kita fokus ke empatnya, yaitu hadza, hadihi, dzalika, dan tilka. Bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, penggunaan hadza dan hadihi. Hadza dan hadihi ini digunakan untuk benda yang jaraknya dekat atau sesuatu yang jaraknya dekat. Penggunaan hadza itu digunakan untuk benda mudzakkar. Contohnya bagaimana? Hadza faslun, ini kelas. Sedangkan hadihi itu digunakan untuk benda muannats jarak dekat. Contohnya hadihi kurrasatun, ini adalah buku tulis. Kemudian kita lanjut untuk dzalika dan tilka, penggunaannya bagaimana? Dzalika digunakan untuk kata benda yang jaraknya jauh. Contohnya bagaimana? Dzalika baitun, itu adalah rumah. Kemudian untuk tilka digunakan untuk yang jarak jauh, yaitu untuk benda muannats. Contohnya yaitu tilka madrasatun, itu adalah sekolah. Jadi ini terkait dengan materi isim isyarah, yaitu kata petunjuk. Kita lanjut ke kata tanya atau adawatul istifham. Kata tanya di sini kita akan bahas ada 3, yaitu mata, kaifa, dan hal. Mata itu artinya kapan, bagaimana. Kaifa itu artinya bagaimana. Kemudian hal itu artinya apakah. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Contoh, mata tadhabu ilal madrasati, kapan kamu pergi ke sekolah? Jadi mata ini digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian contoh untuk kaifa, bagaimana? Kita tanyakan, kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Jadi kaifa ini digunakan untuk menanyakan tempat atau kondisi dan sebagainya, ya. Oh, salah. Jadi aina ini digunakan untuk menanyakan tempat gitu. Aina baituki, di mana rumahmu. Sedangkan kaifa bagaimana bisa digunakan untuk menanyakan kabar dan sebagainya, ya. Jadi itu penjelasan tentang adawatul istifham dan isim isyarah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran. Jadi, dalam proses pembelajaran yang efektif, penggunaan metode yang variatif sangatlah penting untuk menjangkau gaya belajar siswa yang beragam. Jadi modul pembelajaran ini mengintegrasikan 6 metode utama yang saling melengkapi, yaitu yang pertama ada namanya ceramah interaktif, yang dimana diskusi kelompok, bermain peran, latihan tertulis dan lisan, refleksi, serta tanya jawab. Berikut penjelasan masing-masing metode ceramah. Yang pertama ada itu ceramah interaktif, yang dimana metode ini digunakan untuk menyampaikan materi inti secara langsung oleh guru, namun dengan pendekatan yang interaktif. Artinya, siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, akan tetapi diajak untuk aktif menanggapi, bertanya, dan memberi pendapat. Ceramah interaktif yang memberikan fondasi pengetahuan sekaligus membangun
suasana dialogis dalam kelas. Yang kedua, ada namanya diskusi kelompok, yang dimana diskusi kelompok ini memungkinkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk membahas topik tertentu. Melalui metode ini, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan pandangan teman, serta mencapai kesimpulan yang bersama. Yang ketiga, ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerja sama tim. Dan yang keempat, ada bermain peran, yang dimana bermain peran ini sangatlah efektif untuk melatih pemahaman siswa terhadap situasi yang nyata, khususnya dalam pembelajaran bahasa dan keterampilan sosial. Siswa diminta untuk memerankan tokoh atau situasi tertentu sesuai dengan materi. Dengan metode ini, siswa tidak hanya memahami materi, akan tetapi secara kognitif juga menghayati dan mengalaminya secara emosional. Yang kelima, ada namanya latihan tertulis dan lisan, yang dimana latihan tertulis dan lisan ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman konsep melalui penulisan seperti menjawab soal, membuat ringkasan, atau mengisi lembar kerja. Sementara itu, latihan lisan ini melibatkan kemampuan berbicara seperti menyampaikan pendapat berdialog atau menjawab pertanyaan secara langsung. Keduanya penting untuk mengukur penguasaan materi secara menyeluruh, baik secara teori maupun praktik. Yang keenam ada refleksi. Refleksi ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mereka. Guru dapat memfasilitasikan kegiatan ini melalui pertanyaan pemantik, jurnal belajar, atau sesi berbagi pengalaman. Refleksi ini membantu siswa menyadari kemajuan mereka dan mengenali area yang perlu diperbaiki, sekaligus menemukan kesadaran belajar mandiri. Dan yang terakhir adalah tanya jawab. Tanya jawab ini, metode ini menjadi jembatan antara guru dan siswa dalam menggali lebih dalam suatu topik. Kegiatan tanya jawab ini bersifat dua arah. Yang pertama, guru bertanya untuk mengukur pemahaman siswa, dan yang kedua, dan siswa bertanya untuk memperjelaskan bagian yang belum dipahami. Dengan metode ini, pembelajaran ini menjadi lebih dinamis, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jelaskan naratif mengenai berbagai media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran bahasa Arab mengoptimalkan sumber belajar yang variatif dalam rangka mendukung proses pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan menarik. Pemanfaatan media pembelajaran menjadi aspek yang sangat penting. Media ini berfungsi sebagai sarana bantu yang memperjelas materi, merangsang minat belajar siswa, dan meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Modul ini mengintegrasikan 6 jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama ada namanya buku teks. Buku teks ini adalah bahasa Arab. Buku teks bahasa Arab merupakan sumber utama yang memuat materi pembelajaran secara sistematis. Di dalamnya terdapat kosakata, struktur kalimat, bacaan, latihan, dan penjelasan gramatika. Buku teks berperan sebagai panduan bagi guru dan siswa dalam mengikuti alur pembelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan kurikulum. Kedua, kamus visual. Kamus visual bahasa Arab. Kamus visual ini menampilkan kosakata dalam bahasa Arab yang disertai gambar atau ilustrasi. Media ini sangatlah penting atau efektif untuk meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa, terutama dalam pengenalan kosakata baru. Dengan bantuan gambar, siswa dapat mengaitkan kata dengan makna secara lebih konkret dan cepat. Yang kedua ada namanya audio dialog. Media audio berupa rekaman percakapan atau dialog dalam bahasa Arab digunakan untuk melatih keterampilan menyimak atau maharah istimak. Siswa diajak mendengarkan pelafalan, intonasi, dan irama bahasa yang benar secara berulang. Audio dialog sangat bermanfaat untuk membiasakan telinga siswa dengan bunyi-bunyi bahasa Arab dan melatih pemahaman mendengar dalam konteks yang nyata. Yang ketiga ada lembar kerja siswa atau LKS. LKS adalah media latihan yang disusun untuk memperdalam dan menerapkan materi yang telah dipelajari. Bentuknya bisa berupa soal isian, menjodohkan, menerjemahkan, membuat kalimat, atau mengisi dialog lainnya. Dengan LKS, siswa dapat belajar secara mandiri maupun berkelompok. Sekaligus, guru dapat menilai pemahaman siswa secara terstruktur. Yang keempat, PowerPoint atau PPT. Media presentasi digital seperti PowerPoint digunakan untuk menyampaikan materi secara visual dan interaktif. Dengan tampilan yang menarik, terdiri dari teks, gambar, animasi, dan audio. PowerPoint ini membantu juga siswa fokus pada inti pelajaran. Guru dapat menggunakan untuk menjelaskan konsep, memberi contoh, atau menampilkan hasil diskusi siswa. Yang kelima, ada papan tulis. Papan tulis adalah media tradisional yang tetap efektif dalam proses belajar mengajar. Guru dapat menuliskan kosakata baru, membuat bagan struktur kalimat, menulis jawaban siswa, atau menggambarkan skema pembelajaran. Jadi media ini fleksibel dan mendukung interaksi langsung antara guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Jadi penggunaan media pembelajaran yang bervariasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda dengan memadukan media cetak, audio, visual, digital, dan manual. Pembelajaran bahasa Arab yang menjadi lebih hidup, komunikatif, dan mudah dipahami. Media-media ini juga memberi kesepakatan bagi siswa untuk belajar dengan berbagai cara. Ada melihat, mendengar, menulis, dan berbicara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.